Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita selalu diberikan oleh Tuhan tentang kesehatan dan terhindar dari segala penyakit apapun. Oke, di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan apa sih agama Hindu itu, apa sih agama Buddha itu, yang sudah saya jelaskan tentang agama Hindu yang kitabnya adalah kitab Weda, dan Buddha adalah yang kemarin tiga ranjang, yang saya ibaratkan tiga ranjang itu tiga keranjang ya. Terus tentang awal mulanya dari dua kitab itu, yang dari peradaban tertua yaitu Mohenjo-daro dan Harappa yang ada di India sana. Oke, di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, yang dimana teori ini ada 4 teori ya. Nah, ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini menganut sistem kasta ya. Jadi supaya kalian tidak heran bahwa teori-teori yang masuk ke Indonesia yaitu Hindu-Buddha itu berdasarkan sistem kasta. Beda dengan nanti kalau sudah kelas 2 masuk ke ke pelayaran internasional, itu beda lagi nanti yang bangsa barat ke Indonesia. Oke, yang pertama adalah teori Brahmana. Menurut Jesse Van Lier, ini para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka legitimasi kekuasaan. Jadi ada sebuah hubungan antara orang-orang Indonesia waktu itu yang masih belum mengenal tentang agama ya, masih berupa tentang animisme dan dinamisme. Mereka mengadakan sebuah legitimasi atau hubungan bilateral antar antar suku atau antar ras yang ada di India, yaitu golongan yang diwakilkan oleh golongan Brahmana atau golongan pendeta dengan pemimpin suku yang ada di Indonesia. Jadi ada sebuah hubungan bilateral di antara orang-orang Brahmana dari India dengan orang-orang pribumi yang ada di Indonesia. Ini menurut teori Brahmana, dan ini awal mulanya agama Buddha bisa tersebar di agama Hindu bisa tersebar di Indonesia melalui teori Brahmana atau para Brahmana atau para pendeta. Ini awal mulanya menurut teori Brahmana ya, yaitu dari orang-orang pendeta dari India yang ada sebuah undangan dari orang-orang pribumi atas dasar hubungan bilateral atau hubungan kekuasaan. Ini menurut teori Brahmana. Yang kedua adalah menurut teori kesatria. Menurut VDK Bos ini, para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang di India lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada yang pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Nah, ini kalau menurut VDK Bos, di India waktu itu terjadi yang namanya perang atau perang saudara yang ya sudah biasa ya, perang antar kerajaan, perang antar raja, yang kalian bisa lihat di contohnya di film-film seperti Mahabharata atau saya nggak seberapa tahu ya, Joda atau apa Joda itu kan tentang banyak sekali perang-perang antar raja di situ. Nah, ini awal mula mereka akhirnya capek melaksanakan perang yang ada di sana. Akhirnya mereka melakukan transmigrasi atau pelayaran atau berpindah tempat ke tempat yang baru, dan salah satunya mereka bisa sampai ke wilayah Indonesia, yang dimana orang-orang yang berpergian itu adalah dari kasta kesatria atau kasta prajurit atau kasta bangsawan. Mereka ingin hidup damai, tidak berperang lagi. Akhirnya mereka sampai di Indonesia. Ini menurut teori kesatria. Menurut teori Waisa, menurut Nijekrom, bangsa India yang datang ke Indonesia didasarkan motivasi untuk berdagang. Mereka kemudian menikah dengan penduduk pribumi. Oke, nanti di Islam juga dijelaskan ya, kalau banyak pedagang-pedagang Gujarat dari India yang datang ke Indonesia. Orang India waktu itu terkenal dengan dagangannya atau pinternya dalam berdagang. Bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang Madura yang pinter berdagang, tapi orang India waktu itu pinter berdagang. Dan menurut teori Waisa atau menurut Nijekrom, bangsa India itu melakukan perdagangan ke Indonesia dan akhirnya melakukan alkulturasi dengan cara menikah dengan penduduk pribumi Indonesia, yang akhirnya agama Hindu bisa menyebar di Indonesia melalui teori Waisa ini dengan cara akulturasi atau dengan cara menikah dengan penduduk pribumi
yang melalui perdagangan. Sedangkan menurut teori arus balik, menurut G. Koides, bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Ini menurut G. Koides, berarti orang-orang Indonesia yang diutus waktu itu atau mereka melakukan perjalanan, yaitu contohnya ikut berdagang ke India atau ikut saudagar dari India yang dari teori Waisa tadi, terus balik ke India. Orang Indonesia yang balik yang ikut berdagang tadi dan balik ke India itu melakukan pembelajaran di situ tentang agama Hindu-Buddha, dan akhirnya mereka balik ke Indonesia. Mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha itu. Kalau misal kalian nggak paham sama kata-kata saya, nanti tanyakan ya ke saya, akan saya jelaskan lebih rinci yang tentang teori arus balik, karena sangat rumit kalau teori arus balik ini. Oke. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai atau di Kalimantan Timur. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau tugu batu. Jadi dalam prasasti yupa mengatakan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama yang ada di Indonesia dan sekaligus kerajaan yang bercorak Hindu pertama di Indonesia. Jadi Hindu pertama masuk ke Indonesia itu sudah ada sejak abad ke-5 Masehi di zamannya kerajaan Kutai ini. Ini adalah kerajaan pertama sekaligus agama Hindu sudah menyebar di kerajaan ini. Jadi kalian bisa catat dalam buku catatan bahwa kerajaan pertama atau kerajaan Hindu pertama yang ada di Indonesia adalah kerajaan Kutai, dibuktikannya dengan adanya prasasti yupa atau tugu batu. Dan agama Hindu pertama yang sudah menyebar yaitu di kerajaan Kutai ini sendiri. Itu pertama kali, kalian bisa catat di situ. Nah, dalam prasasti yupa atau prasasti tugu batu tadi yang ditinggalkan oleh kerajaan Kutai menyebutkan bahwa nama-nama rajanya adalah terdiri dari Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Raja Mulawarman melakukan upacara, ini dalam isi dari prasasti yupa ya, yaitu Raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah pada para brahmana yang sejumlah 20.000 ekor sapi. Kerajaan Kutai atau kerajaan Kutai yang bercorak Hindu runtuh setelah diserang Kutai Kartanegara di zamannya kerajaan Islam nanti. Jadi Kutai ini termasuk adalah kerajaan yang sangat panjang berdirinya. Oke, di minggu depan akan saya jelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia ya. Jadi ini tadi sekedar pengantar tentang masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Oke, kalau ada pertanyaan saya persilakan bisa lewat PM atau lewat grup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu sehat dan dijauhkan dari segala penyakit oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.